Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak ibu. Kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak ibu semua yang ada di kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat memahami materi kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan lanjut mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 6 ini. Kita masuk ke pelajaran yang kelima tentang berkomunikasi dengan Tuhan ya. Nanti kita akan belajar dari Alkitab, dari kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, supaya kamu dapat menjelaskan makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Dan yang kedua, supaya kamu dapat memahami makna doa Bapa kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, supaya kamu dapat menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari di gereja, sekolah, dan juga rumah ya. Dan yang keempat, supaya kamu dapat menuliskan sebuah doa pribadi. Yang kelima, supaya kamu dapat mencontohkan sikap doa yang baik dan benar ya. Nah, pelajaran kelima ini hendak menjelaskan tentang makna doa dalam kekristenan dan bagaimana sikap berdoa yang baik tanpa harus menjadikannya sebuah aturan yang baku dengan aturan detail ya. Sebab di dalam kekristenan, doa adalah sarana komunikasi manusia kepada Tuhan ya. Doa adalah alat komunikasi manusia kepada Tuhan, sederhananya ya. Nah, manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, baik yang menyenangkan ataupun tidak, ataupun mengungkapkan keinginan itu melalui doa ya. Sederhananya juga kita bisa katakan bahwa berdoa artinya bercakap-cakap dengan Tuhan ya, atau berbicara dengan Tuhan ya. Doa itu merupakan alat kita untuk berkomunikasi, sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sarana untuk terhubung kepada Tuhan ya. Karena itu doa menjadi cara untuk mendekatkan hubungan manusia kepada Tuhan, sehingga tidak jarang orang memahami bahwa sebetulnya jarak antara manusia dengan Tuhan itu hanya sejauh doa ya. Ini bahkan dijadikan juga menjadi sebuah lagu rohani ya, sejauh doa ya. Dia hanya sejauh doa, itu penggalan liriknya ya. Kita lanjut, kita masuk ke penjelasan bahan Alkitab. Nah, sebelum kita menyimak penjelasan bahan Alkitab ini, Ibu minta kamu terlebih dahulu membaca Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, kamu baca dulu ya. Silahkan videonya kamu stop, baca Alkitabmu ya. Baru kemudian kalau sudah selesai, baru kamu lanjut lagi untuk menyimak penjelasan dari Ibu ya. Nanti kalau Ibu sampaikan di sini semua terlalu panjang videonya ya, durasinya ya. Oke, silakan dibaca. Baik, kalau sudah selesai kita lanjut ya. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Ingat ya, doa sebagai kebutuhan ya. Tanpa berdoa, seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Karena ia tidak pernah berkomunikasi atau tidak merasa membutuhkan Tuhan ya. Bagaimana mungkin kita katakan bahwa kita mengaku sebagai orang yang percaya tetapi kita tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah berbicara kepada Tuhan, seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan ya. Itu maksud dari penjelasan ini ya. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara ya, dengan berdoa kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kepada
Tuhan ya, baik itu berupa cerita yang menyenangkan, cerita keluh kesah maupun keinginannya. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan bahwa ini boleh berdoa atau si itu boleh berdoa, tidak. Semua usia, semua orang boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja pun boleh ya. Akan tetapi berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarang, tanpa tujuan atau motivasi yang jelas ya. Walaupun tadi dikatakan kita berdoa boleh di mana saja, kapan saja, tetapi tidak boleh dilakukan secara sembarang juga ya. Tanpa tujuan atau motivasi yang jelas atau dorongan yang jelas ya. Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau yang jahat terhadap orang lain ya. Kalau ada keinginan untuk meminta kepada Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang buruk kepada teman, itu bukan motivasi yang baik, itu bukan motivasi yang jelas, dan itu tidak pantas ya untuk dilakukan ya. Itu maksud dari penjelasan kalimat ini. Nah, untuk itu melalui teks Alkitab yang kamu baca, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal tentang apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar ya. Kita bisa temukan contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ya, dengan melihat kepada isi dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah sebuah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan sekedar kata-kata yang diucapkan oleh mulut, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan ya. Nah, kemudian dari doa Bapa Kami, kamu juga dapat melihat dan mempelajari beberapa unsur doa atau beberapa bagian doa ya. Unsur itu bisa kita samakan artinya dengan bagian ya, yang dapat kamu latih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, unsur yang pertama apa ya? Dalam doa ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat ya, sapaan ya. Misalnya dalam teks Alkitab yang kamu baca, kamu menemukan kata Bapa Kami yang di surga. Nah, kita lihat ada sebutan Bapa ya. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayah ya. Nah, ini menunjukkan kedekatan si anak kepada ayahnya ya. Nah, karena itu ketika kita memakai kata Bapa di dalam doa kita, kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang dilandasi rasa sayang dan kepedulian ya. Nah, di dalam doa kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat ya, unsur yang kedua adalah menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Nah, kata-kata yang Yesus pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ini adalah yang pertama, dikuduskanlah namamu, kedua, datanglah kerajaanmu, dan ketiga, jadilah kehendakmu ya. Nah, yang pertama kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan ya, dikuduskanlah namamu, dan karena itu Tuhan layak untuk disembah oleh manusia oleh karena kekudusannya ya. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang sejati. Pemerintahan Allah memiliki nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu kita memohon kepada Tuhan agar nilai-nilai itu, nilai keadilannya, kasihnya, persaudaraannya, dan damai sejahtera itu hadir juga di dalam kehidupan kita ya. Nah, kemudian melalui kata-kata jadilah kehendakmu ya. Nah, kita menyadari bahwa apapun keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita boleh meminta atau kita boleh memiliki kehendak supaya menjadi pintar, kita boleh memiliki kehendak supaya menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang jujur atau apapun itu, kita memiliki kehendak tentunya. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa keinginan kita kepada Tuhan pada akhirnya ya, kita harus menerima bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita ya.
Nah, unsur yang ketiga adalah menyampaikan keinginan kepada Tuhan ya. Menyampaikan keinginan, menyampaikan kemauan ya. Apa yang jadi maunya kita, apa inginnya kita ya. Jadi kita sampaikan di dalam doa ya. Ini unsur yang ketiga. Yesus memakai kata-kata, "Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya." Ya, ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya. Nah, kita bahas bagian yang pertama, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kita meminta kepada Allah di sini untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita ya. Nah, sebagai manusia, kita sadari bahwa makanan ini menjadi kebutuhan pokok kita ya. Nah, melalui permohonan ini kita sepenuhnya bergantung kepada Allah ya. Kita bergantung kepada Allah supaya Allah mencukupkan kita dengan makanan ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini kita diajari untuk meminta secukupnya ya, bukan sebanyak-banyaknya. Dikatakan di sini ya, berilah kami pada hari ini makan kami yang sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu. Jadi kita pun diajari untuk bersyukur atau menerima dengan apa yang seadanya, sekedarnya seperti itu ya. Jadi kita diajar untuk tidak serakah ataupun menjadi tidak rakus ya, atau tidak egois ya. Nah, kita masuk ke menyampaikan keinginan atas pengampunan ya. Ampunilah kesalahan kami. Sebagai manusia kita tentu sudah paham ya. Di kelas 5 kita sudah belajar tentang seperti apa sifat, seperti apa kodrat kedudukan manusia itu ya, bahwa manusia adalah orang yang berdosa ya. Dan sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari kesalahan ya, dan dari segala kesilapan ya. Kita penuh dengan kesalahan dan dosa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, tetapi kita pun adalah ciptaan Tuhan yang banyak kekurangannya. Oleh karena dosa itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita, dan bibit-bibit dosa itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk meminta pengampunan dari Tuhan oleh karena kesalahan yang kita lakukan melalui perkataan ya, melalui perbuatan ataupun melalui pikiran kita, sehingga kita patut untuk meminta ampun kepada Tuhan ya, dan memohon pengasihan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, itu perlu kita sadari ya, dan Dia akan mengampuni setiap dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan ya. Nah, selanjutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini pun pernyataan keinginan ya. Kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan godaan dan cobaan ya, untuk berbuat curangkah atau untuk berbuat jahatkah terhadap orang lain atau makhluk hidup lainnya. Contohnya ya, dalam pergaulan kamu ya, ada teman kamu contohnya yang tidak mau berbagi makanan, lalu teman kamu yang lain mengajak kamu untuk menjauhi dia. Udah, kita nggak usah temanin ya. Atau pada saat ujian ya, mentok-mentoknya kamu tidak bisa untuk mengerjakan, kemudian teman kamu bilang, ayolah kita buka buku aja, nggak apa-apa kok, kan ibunya nggak lihat. Nah, itu merupakan pencobaan ya, godaan untuk berbuat curang atau godaan untuk berbuat jahat. Ayolah kita lihat jawabannya dia kan lagi keluar ya. Itu cobaan ya. Nah, kadang kala kita kuat ya, kita menolak, aku nggak mau, itu kan nggak benar ya, menjauhi teman itu nggak benar ya. Tetapi kadang kala juga kita menjadi lemah sehingga sewaktu-waktu bisa tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Nah, untuk itu kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala yang jahat. Kita perlu waspada terhadap setiap cobaan dan godaan ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Nah, melalui doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan dan segala sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa doa tidak sekedar kesempatan atau waktu untuk meminta
kepada Tuhan. Dalam doa kita juga perlu memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah ya. Seperti yang tertuang di dalam kalimat doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu ya. Itu termasuk ungkapan pemujian, ungkapan yang memuliakan Allah ya. Nah, dalam doa kita juga meminta bukan kehendak dan keinginan kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan ya. Nah, hal ini dipertegas dengan kata amin ya. Barangkali bukan 10-20 kali kamu mengucapkan kata amin ya, tapi apakah benar kamu sudah memahami apa sih sebenarnya arti dari kata amin? Kenapa setiap akhir doa kita mengatakan amin? Ternyata bahwa kata amin berarti ya sungguh atau benar. Jadi ketika kita sudah menyampaikan keinginan kita, lalu kita akhiri, kita pertegas doa-doa kita dengan amin. Itu artinya kita menyatakan bahwa dengan tegas bahwa doa kita itu terjawab ya, sungguh atau benar ya. Nah, dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap doa kita ya. Nah, teks kitab Yakobus menegaskan hal tersebut ya. Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang besar. Karena itulah, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan ya. Nah, kita masuk ke bagian C. Kita masuk ke pendalaman materi tentang sikap berdoa di dalam kekristenan. Nah, seperti apa sebenarnya sikap berdoa yang benar? Bagaimanakah sikap di dalam berdoa? Ya, nah ada yang berpendapat bahwa berdoa dengan lipat tangan dan pejamkan mata merupakan cara yang paling khusyuk dalam berdoa ya, seperti yang dilakukan oleh anak kecil dalam gambar ini. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa berdoa itu bebas, sebebas kita mengekspresikan jiwa kita tanpa harus terikat dengan cara segala ya. Tidak harus begini, tidak harus begini, bebas ajalah kita menunjukkan suasana hati kita kepada Tuhan seperti itu ya. Ada yang berpendapat demikian. Nah, seringkali kita hanya sibuk mempermasalahkan soal cara ya. Kita sibuk berdebat tentang cara berdoa. Sebenarnya yang benar seperti ini, sebetulnya yang benar seperti ini ya. Jadi banyak orang Kristen yang sibuk mempermasalahkan hal tersebut dan soal dengan kalimat apa dan bagaimana kita harus berdoa. Padahal persoalan yang paling prinsip atau yang paling dasar adalah apakah kita sungguh-sungguh menganggap bahwa doa itu sebagai nafas hidup kita, sebagai kebutuhan dasar kita, namanya juga nafas hidup ya. Apakah kita menganggap bahwa doa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh berdoa? Nah, hal-hal inilah yang perlu diperhatikan ketika kita membahas tentang doa. Nah, kekristenan memang unik ya. Alkitab tidak mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap berdoa ya. Tidak dicatat di Alkitab bahwa berdoa harus seperti ini, harus bersujud, harus berdiri, tidak ya. Akan tetapi tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa itu sendiri. Karena itu ada beberapa hal penting yang kamu perlu ketahui tentang sikap berdoa dalam kekristenan. Yang pertama adalah hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum ya. Tidak menunjukkan sikapmu berdoa itu di halayak ramai untuk tujuan menunjukkan diri, menunjukkan aku hebat ya, atau agar terlihat sebagai orang yang saleh atau seorang yang sangat tekun di dalam menjalankan agamanya ya. Nah, sebagai pembanding Yesus Kristus dalam teks Matius, dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6 mengingatkan kepada kita dengan berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ya, jadi kita diingatkan untuk di dalam berdoa itu kita tidak memamerkan atau kita tidak mencari muka ya, atau untuk menunjukkan
diri sebagai orang yang saleh, terlihat saleh di hadapan orang. Kita bukan untuk mencari untuk kemuliaan diri kita sendiri ya. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan di sini, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu ya. Jadi tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri ya, tetapi dikatakan dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi ya. Nah, ini bukan berarti bahwa ibadah-ibadah yang dilangsungkan seperti di KKR itu berdoanya itu untuk kemuliaan dirinya ya. Kalau kamu melihat pada acara-acara tertentu seperti ibadah raya, kemudian itu kan agak ramai ya, atau di tempat-tempat yang umum, kemudian di rumah makan kamu melihat orang berdoa, lalu kemudian kamu katakan bahwa dia orang yang berdoa untuk memamerkan memamerkan dirinya sebagai orang yang saleh. Bukan juga ya, kita harus melihat ke dalam hatinya apakah dia benar-benar atau sungguh-sungguh di dalam doanya atau tidak. Kita nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa tahu sebenarnya. Tetapi hal yang pertama tadi perlu untuk menjadi bahan perhatian untuk kita di dalam menunjukkan sikap berdoa ya, supaya motivasi kita atau dorongan dari dalam diri kita itu jangan sampai salah. Jangan sampai kamu berdoa di depan umum itu hanya untuk menunjukkan diri kamu ya. Itu maksud dari bagian yang pertama tadi. Nah, yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Rendah hati. Ketika kita berkata-kata dalam berdoa, sebaiknya tidak perlu menunjukkan diri atau memuji-muji diri kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kamu sepenuhnya, karena itu tanpa memuji diri pun Tuhan mengetahui kebaikan-kebaikan kamu atau hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak perlu mengatakan, Tuhan, aku sudah menjadi anak yang baik, aku sudah ke gereja setiap hari Minggu, aku sudah berdoa sebelum makan dan sesudah makan, Tuhan, aku sudah berbuat baik karena aku sudah mengumpulkan persembahan, aku sudah membantu temanku, dan bla 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 seperti itu ya. Nah, kita tidak perlu memuji-muji diri kita di hadapan Tuhan ya. Ini yang perlu kita ingat ya, supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh memuji atau menunjukkan atau menyombongkan diri di hadapan Tuhan ya. Nah, kamu tentu masih ingat cerita tentang seorang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di rumah ibadat ya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita tahu bahwa orang Farisi itu adalah orang yang berasal dari golongan yang begitu patuh dan juga begitu taat kepada peraturan dan juga hukum-hukum Taurat, kepada hukum Musa ya. Dan mereka tekun sekali di dalam menjalankan acara-acara agama dan juga sangat-sangat patuh terhadap hukum dan peraturan ya. Nah, sedangkan pemungut cukai pada zaman itu adalah orang yang dianggap berdosa ya. Orang yang dianggap berdosa karena apa? Karena pemungut cukai ini adalah orang yang ditugaskan untuk memungut pajak ya, untuk memungut pajak dari rakyat Israel ya. Dan kemudian itu diserahkan kepada pemerintah Roma ya. Jadi masyarakat pada saat itu beranggapan bahwa pemungut cukai adalah orang yang jahat, orang yang berdosa ya. Nah, kemudian dalam perumpamaannya Yesus menyampaikan bahwa baik orang Farisi dan juga pemungut cukai ini pada suatu ketika mereka sama-sama pergi ke rumah ibadah untuk berdoa di sana ya. Lalu pemungut cukai ini berdoa dengan menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang berdosa ya. Lalu dia tidak berani untuk menengadah ke langit karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa dan tidak pantas untuk berdiri tegak dan menengadah ke langit seperti itu. Jadi dia membungkuk dan dia melipat tangan seperti yang tampak dalam gambar. Nah, sedangkan orang Farisi ini adalah orang yang sudah menjalankan hukum tadi, menjalankan peraturan tadi, sudah menuruti dan juga melakukan hukum Taurat tadi, mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu bahwa aku tidak seperti pemungut cukai ini ya. Itu kata orang Farisi ini. Aku sudah menjalankan ini itu seperti itu ya. Nah, kemudian boleh kamu baca lebih jelasnya nanti dari
nats yang ada di layar ini ya, dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Nah, kita lihat ternyata Tuhan lebih mendengarkan doa si pemungut cukai yang merendahkan hatinya dengan mengakui keberdosaannya dibandingkan doa orang Farisi tersebut ya, yang hidupnya dipenuhi dengan kesalehan ya, ketaatan. Nah, karena itu tidak perlu menyombongkan diri di dalam berdoa. Kita belajar dari perumpamaan ini ya, agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang ya. Beda ya, ketekunan dalam berdoa dengan berdoa yang berulang-ulang ya. Perbedaannya seperti apa? Berdoa secara tekun tidak sama dengan berdoa berulang-ulang atau bertele-tele. Berdoa secara tekun maksudnya kita tetap berdoa baik dalam keadaan senang maupun susah ya. Baik kita dalam keadaan sedih, baik kita dalam keadaan bahagia, kita tetap berdoa. Itu baru dikatakan tekun di dalam berdoa ya. Tidak hanya dalam keadaan senang ya, tetapi juga dalam keadaan sedih kita tetap berdoa, itu baru tekun ya. Nah, berdoa secara berulang-ulang sama dengan doa yang bertele-tele, tidak jelas arahnya dan tujuannya ya, sehingga orang yang ikut mendengar pun dan berdoa bersama pun tidak mengerti maksud doa yang disampaikan kepada Tuhan ya. Saking panjangnya, saking panjang dan tidak jelas arahnya ya. Ini doanya sebenarnya doa untuk apa gitu ya? Apakah meminta kepada Tuhan ya? Meminta apa? Tidak jelas, panjang-panjang berdoa tetapi tidak jelas arah dan tujuannya untuk apa. Itu dikatakan doa yang berulang-ulang dan juga doa yang bertele-tele. Nah, kita diminta untuk tekun berdoa agar selalu ingat kepada Tuhan dan tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Dengan tekun berdoa, Tuhan terasa dekat di dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan adalah dalam Alkitab ada beberapa contoh sikap badan dalam berdoa ya. Ada yang berdiri, misalnya berdiri, menengadah ke langit, merebahkan diri ke tanah, bersujud, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa sikap badan tersebut sebetulnya hendak menggambarkan atau mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena itu tidak ada aturan khusus. Ini dicatat ya, bahwa sikap doa itu harus berdiri atau duduk atau harus ini atau harus itu ya. Tuhan melihat apa yang di dalam hati daripada apa yang tampak pada tubuh ya. Namun, kamu dapat menyesuaikan sikap badan ketika berdoa dengan menyesuaikan waktu dan tempat. Misalnya, pada saat kita di dalam kamar, kamu dapat berdoa dengan bersujud di samping tempat tidur, ya. Atau ketika kita di gereja, kamu bisa bersikap menurut aturan tata ibadah yang ditetapkan oleh gereja, yaitu berdiri atau duduk, ya. Jangan pada saat pemimpin ibadah mengatakan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kamu malah duduk. Mari kita silakan duduk kembali, kamu malah berdiri, ya. Itu melawan namanya, ya. Jadi kita harus menyesuaikan sikap badan kita dengan waktu dan juga tempat ya. Jadi ibu minta kalau kamu di sekolah minggu ataupun dalam mengikuti ibadah dewasa, ikutilah apa yang diminta oleh gereja atau tempat kamu beribadah ya. Nah, yang kelima, waktu berdoa. Waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada ketentuan bahwa berdoa itu harus pagi-pagi ya atau harus sebelum tidur, tidak ya. Selain dalam ibadah yang kita lakukan di gereja, selain dalam ibadah, kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Nah, keteraturan dan ketekunan dalam berdoa akan melatih kedisiplinan diri kita. Karena itu kamu dapat membiasakan diri dengan berdoa pada waktu-waktu tertentu, misalnya setiap bangun pagi dan hendak tidur, setiap kali hendak makan dan setelah makan, atau setiap kali hendak pergi ke suatu tempat ya. Nah, jadi ini pembahasan kita lumayan panjang ya, karena membahas tentang doa ya. Nah, kita dapat simpulkan bahwa berdoa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita untuk terhubung dengan Tuhan. Dan terkait dengan sikap berdoa tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa berdoa itu harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi kita
perlu untuk menyesuaikan sikap badan kita di waktu dan juga tempat atau kondisi tertentu. Dan juga terkait dengan waktu berdoa, tidak ada batasan ya, tidak ada ketentuan harus berdoa pada waktu ini ya, tetapi kita perlu untuk membangun atau mendisiplinkan diri kita di dalam berdoa ya, membangun ketekunan kita di dalam berdoa. Dan terlebih lagi ya, kita harus perhatikan bahwa pada saat kita berdoa kita harus memastikan bahwa motivasi atau dorongan kita dalam berdoa itu harus dorongan atau motivasi yang benar. Jangan sampai terdorong oleh karena sifat jahat ataupun sifat kita yang ingin menunjukkan diri ya. Jangan ya. Dan pada saat kita berdoa, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, kita pun perlu untuk melatih diri kita bahwa di dalam doa itu kita memberikan sapaan dan juga menyatakan kemuliaan Tuhan, kita menyampaikan keinginan kita, dan kita menyatakan, menegaskan doa-doa kita itu dengan mengatakan amin ya. Nah, kamu boleh catat bagian-bagian yang penting tentang unsur-unsur, sikap, dan juga pengertian dari doa itu di buku tulis kamu, supaya kamu jangan lupa tentang materi kita hari ini. Nah, sekian yang mau Ibu sampaikan tentang materi kita yang kelima, berkomunikasi dengan Tuhan. Ibu harap dapat kamu pahami dengan baik, dan kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan WA ke Ibu. Selagi masih bisa, Ibu akan bantu untuk menjelaskan ya, supaya kamu dapat memiliki pemahaman yang benar di dalam berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, untuk tugas-tugas akan Ibu kirimkan ya di luar dari video ini. Oke, untuk hari ini cukup. Selamat siang dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Shalom.